Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal yang kelima. Judul renungan kita pada hari ini adalah berlari lebih cepat. Kijang-kijang Afrika biasanya terbangun ketika matahari mulai menampakkan sinarnya. Itu juga menjadi penanda bahwa mereka harus berlari lebih cepat daripada singa-singa. Jika mereka tidak melakukannya, mereka akan terbunuh. Hal yang sama dilakukan oleh para singa. Ketika matahari mulai menampakkan sinarnya, mereka harus berlari lebih cepat daripada seekor kijang kecil yang paling lambat, atau mereka akan mati kelaparan. Tidak peduli apakah mereka singa atau kijang kecil, saat matahari terbit, lebih baik bagi mereka untuk cepat berlari. Secara rohani, apa yang dilakukan kijang dan singa itu mengingatkan bahwa kita terlibat dalam peperangan rohani setiap hari. Firman Tuhan pada hari ini menyatakan bagaimana Daud mengungkapkan betapa dia membutuhkan pertolongan Allah. Ia datang ke hadirat Tuhan pagi-pagi sekali untuk mencari tuntunan dan perlindungannya. Daud sadar sepenuhnya bahwa hanya penyertaan dan kekuatan Tuhanlah yang mampu memberinya kemenangan dalam peperangan rohani setiap hari. Dalam sebuah khotbahnya, Charles Spurgeon pernah berkata, "Jika kita tidak mencari Tuhan, maka iblislah yang akan mencari kita." Dengan pemahaman ini, tentu kita tidak akan menunggu sampai diserang oleh iblis, baru kemudian memikirkan strategi untuk lari daripada musuh jiwa kita itu. Ketika matahari mulai menunjukkan sinarnya, kiranya di saat yang sama, kita terbangun, mengatur persembahan di hadapan Tuhan, dan menanti-nantikan kekuatannya. Dengan demikian, kita menerima kekuatan baru untuk berlari lebih cepat dalam kehidupan yang penuh tantangan ini. Saat matahari menunjukkan sinarnya, itu menjadi pengingat bagi kita untuk berlari lebih cepat, menanti-nantikan Tuhan. Oke, kita lihat ya pembahasan firman Tuhannya pada hari ini. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mari kita baca Mazmur 5 ya. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga pada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu aku mengatur persembahan bagimu, aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan pada kefasikan. Orang jahat tidak akan menumpang kepadamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku ke dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh dengan kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur terenganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarkanlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka, karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Oke, mari kita membahas ayat per ayat. Judul slide-nya pada hari ini adalah kepada siapa kita berharap. Saudara, kalau kita lihat ayat 1 dan 2, dengan permainan suling Mazmur Daud, berikanlah telingaku pada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Daud mendekati Tuhan, itu dengan puji-pujian. Nah, kenapa kok tahu dengan puji-pujian? Karena ini ya, dengan permainan suling. Berarti ada nadanya, iya toh? Ada nyanyiannya. Ini, ketika Daud menghadap Tuhan itu dengan lantunan suatu pujian. Daud berkata,
Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Jadi dengan memainkan alat musik dan bernyanyi itu adalah salah satu bentuk bahwa kita memiliki relasi dengan Tuhan. Saudara, seberapa seringlah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terus kemudian bernyanyi bagi Tuhan. Bukan karena suatu lagu itu enak, tapi benar-benar di dalam hati kita yang terdalam, pengen mengasihi Tuhan dan pengen menyatakan cinta kasih kita kepada Dia melalui puji-pujian. Dalam pujiannya, Daud meminta kepada Tuhan untuk memperhatikan keluh kesahnya. Saudara ini ya, perhatikan teriakku minta tolong ya Tuhan, ya toh, indahkanlah keluh kesahku. Ini menandakan apa? Dalam permasalahan, ya, dalam suatu pujian ada permasalahan. Ada permasalahan dalam kehidupan Daud yang dilantunkan dalam lirik-lirik pujiannya. Ini semua kita ngalaminya. Maksudnya ada masalah dalam kehidupan kita, itu kita semua manusia pasti pernah ngalami yang namanya masalah. Yang membedakan kita dengan orang-orang dunia adalah ketika saat kesulitan itu datang, kepada siapa kita menghadap. Siapakah yang pertama kali ada dalam pikiran kita saat ada masalah? Kita mau datang kepada Tuhan, atau kita mau datang kepada orang lain yang kita anggap lebih mampu? Daud lebih memilih ketika ada masalah, Daud datang kepada Tuhan. Yang disebut di dalam ayat 2 itu adalah, Ya Rajaku dan Allahku. Jadi memang kalau Tuhan disebut sebagai Raja, berarti Daud memiliki pengertian bahwa Tuhanlah yang berhak mengatur segala kehidupannya. Kalau Tuhan itu disebut sebagai Allahku, maka Daud menyatakan bahwa Tuhan itu yang benar-benar menguasai, berkuasa, berdaulat atas seluruh kehidupannya. Dengan Tuhan yang seperti itulah, maka slide ini saya kasih judul, kepada siapa kita berharap? Kepada Tuhan yang seperti itu. Ayat 3, 4, 5 ya. Menghadap ke hadirat Tuhan. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Terus, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan pada kefasikan, orang jahat tidak akan menumpang kepadamu. Saudara, pertanyaannya gini ya. Apakah Daud ini memang orang benar sih? Benar dalam pengertian tidak pernah berbuat dosa sama sekali gitu? Suci, kudus, benar di hadapan mata Tuhan? Tidak ya. Daud itu hanyalah orang yang berdosa, sama seperti kita adalah orang berdosa. Tetapi Daud mau menghadap ke hadirat Tuhan sesuai dengan hukum Taurat Musa. Ya nih ya, memberikan persembahan. Saudara, dalam Taurat Musa kalau seorang ingin menghadap hadirat Tuhan harus ada persembahan. Sebagai arti bahwa ketika ada mezbah korban bakaran yang dipersembahkan, itu menandakan bahwa manusia itu tidak layak di hadapan Tuhan. Karena manusia itu berdosa, harus ada yang dihukum yang menggantikan daripada dosa-dosa manusia, yaitu korban yang sempurna, yaitu hewan-hewan itu. Itu adalah tipologi daripada korban sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus di kayu salib. Karena Yesus Kristus di kayu salib adalah anak domba Allah yang sempurna dan tidak bercacat dan tanpa dosa. Itulah sebabnya kenapa kok di dalam persembahan itu korban yang digunakan, binatang yang digunakan, hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan korban, itu selalu ada keterangannya, yaitu tidak bercacat, tidak boleh bercacat. Nah itu tujuannya, ada maksudnya itu ya, supaya sebagai tipologi daripada Yesus Kristus yang tidak bercacat dan tidak berdosa. Gitu ya. Nah, orang yang tidak mengenal Tuhan ya, seperti ini ya, ayat 6 ini ya. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan tidak akan menjadikan Tuhan itu sebagai tempat pertama dalam menyelesaikan masalahnya. Kok menjadikan Tuhan tempat pertama? Menjadikan sebagai tempat terakhir aja mungkin saja tidak.
Jadi Tuhan itu tidak ada dalam pemikiran orang-orang yang belum mengenal Dia. Saudara, kemudian ini ya, ada suatu kecanggungan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan untuk berbicara tentang ketuhanan atau menghadap kepada Tuhan ketika ada dalam masalah. Ada suatu kecanggungan, ada suatu keanehan. Loh, ini siapakah aku kok menghadap kepada Tuhan? Itulah sebabnya saudara-saudara, ada banyak orang di dunia ini yang seperti ini. Mungkin canggung, tidak tahu caranya bagaimana menghadap kepada Tuhan. Tugas sebagai orang Kristen, tugas kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah menerima kasih karunia di dalam Yesus Kristus, adalah mengajak orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, untuk membawa mereka untuk mengenal Tuhan lebih dalam, untuk mengakui segala keberdosaan mereka di hadapan Tuhan, membawa mereka supaya mereka dibereskan hubungannya bersama dengan Tuhan, karena mereka adalah orang berdosa dan Tuhan adalah suci. Harus ada pengantaranya, yaitu Yesus Kristus, yang menyelesaikan segala permasalahan dan dosa-dosa mereka. Itu sebabnya mereka harus menghadap ke hadirat Tuhan. Kita sebagai alat yang Tuhan gunakan untuk membawa mereka ke dalam pengantara yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus. Tanpa melalui Yesus Kristus, mereka tidak akan bisa menghadap ke hadirat Tuhan. Oke, berikutnya. 6. Apa yang Tuhan benci? Tuhan membinasakan, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Saudara, ini penting ya. Apakah saudara itu tetap menggunakan cara berbohong atau mencelakai orang lain masih mengalir di darah daging kita? Sudah menjadi kebiasaan kita. Benar? Saudara, jangan biarkan ya, berbohong itu menjadi kebiasaan kita. Dan ini penting sekali. Terutama untuk hal-hal dalam pekerjaan kita. Saya pernah ya, suatu saat saya ingin beli TV gitu ya. Saya kan suka lihat sepak bola ya, Nah, kemudian pertandingan sepak bola itu ada di Mola TV ya. Saya mau beli TV merek X gitu ya, merek X. Kemudian salesnya ini bilang, oh X itu nggak bisa. Kalau misalkan style Mola TV itu nggak bisa. Yang bisa tuh merek Y. Saya langsung bingung. X ini TV merek terkenal. Memangnya X nggak bisa nah, Mola TV. Terus dia ngotot ya. Oh, TV Y ini yang kerjasama sama Mola TV dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Anda harus membelikan TV Y dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian saya pikir-pikir ya. Saya tetap membeli TV X. Saya membeli TV X. Kemudian pulang ke rumah saya coba. Kemudian ternyata ada ikonnya Mola TV. Mola TV ya. Sampai sekarang bisa itu Mola TV dipakai di TV X merek X tadi itu. Saudara, ini adalah salah satu bentuk kebohongan. Ya toh? Berbohong untuk merek Y supaya bisa lebih laku, lebih dijual. Tapi dengan menjelek-jelekkan merek X. Ini hal yang tidak boleh terjadi. Ya. Tuhan jijik melihat penipu. Tuhan jijik melihat penumpah darah. Apa maksudnya penumpah darah? Penumpah darah adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Karena setiap kali orang model seperti ini suka sekali menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan hidupnya. Nah, orang-orang yang seperti ini Tuhan itu jijik. Tuhan itu tidak suka. Ingatlah bahwa Tuhan itu membenci kepalsuan. Seringkali kita lebih menyukai yang palsu tapi menyenangkan banyak orang daripada asli tapi tidak menyenangkan banyak orang. Ini susah. Jadi janganlah kita melakukan suatu tindakan yang memang Tuhan benci.
Jikalau kita tetap melakukan tindakan-tindakan yang Tuhan benci, bertobatlah. Bukan kebetulan saudara mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang sedang membahas tentang apa yang Tuhan benci. Oke, sekarang ayat 89 ya. Jujur versus curang. Yahweh, Yehova, Tuhan ini ya. Tuntunlah aku dalam keadilanmu. Kenapa Daud ini berkata demikian? Karena musuhnya Daud ya. Karena seteruku itu musuh ya. Musuhnya ini tidak ada yang jujur. Batin mereka tuh penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kuburan ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Waduh. Pokoknya mereka tuh penuh dengan kejahatan. Jadi Daud ini menghadapi musuh-musuh yang tidak memihak pada keadilan. Daud ingin tetap hidup di dalam jalan sing lurus. Daud mohon bantuan pada Tuhan untuk bisa tetap berada dalam jalan lurus. Saudara, susah loh ya. Kalau saudara melihat saingan saudara itu main curang, terus dengan main curang itu mereka jadi sukses, terus saudara tergoda. Saudara yang biasanya lurus-lurus saja, saudara juga akan tergoda untuk main curang. Sebagai ilustrasi gini ya, tim sepak bola yang biasanya menjunjung tinggi fair play, terus suatu saat berhadapan dengan tim sepak bola yang menghalalkan segala cara untuk menang. Wes pokoknya tackle sana, tackle sini, tarik baju, terus kemudian tarik tangan tapi tidak ngaku narik, tarik baju tidak ngaku narik. Pokoknya mainnya kasar sekali, menghalalkan segala cara untuk menang. Dan pasti saudara akan mikir, loh, kenapa ya mereka melakukan permainan yang sangat kasar ini? Tapi mereka tidak dapat kartu kuning, tidak dapat kartu merah. Pasti saudara tergoda juga kan. Oh, kalau gini aku juga kasar sekalian. Nah, itu suatu situasi yang normal toh. Tetapi firman Tuhan pada hari ini ayat 8, Daud berkata, tuntunlah aku dalam keadilanmu. Di tengah musuh-musuhnya yang mainnya tingkah polanya tidak karu-karuan. Ayat 9-nya. Perkataan mereka tidak jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Di tengah situasi yang memang tidak kondusif seperti itu, Daud berkata, tuntun aku ke dalam keadilan, supaya tidak terpengaruh terhadap cara main mereka. Jangan sampai saudara terpengaruh dengan cara main dunia yang kotor, tapi tetaplah berjalan tidak di jalur yang benar. Di jalur kebenaran tetaplah jalan di jalan itu. Tak usah ngurusi orang-orang yang kelihatannya di mata dunia sukses, tetapi cara-caranya tidak halal. Cara-caranya tidak benar di mata Tuhan. Jangan saudara tergoda untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Tetap ada dalam jalur Tuhan. Maka Tuhan akan menolong hidup saudara. Jangan pernah iri terhadap orang-orang yang berbuat kefasikan. Tetapi tetaplah bersandar kepada Tuhan senantiasa. Oke? Ayat 10. Biarkan mereka menanggung kesalahan mereka. Ya, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Saudara, ketika seorang merencanakan kejahatannya, maka hukuman Tuhan itu berlaku loh atas orang itu. Ini kalau di Amerika itu pembunuhan tingkat 1 nih ya. Merencanakan kejahatan nih. Hukumannya itu seumur hidup atau bisa hukuman mati loh. Ya. Nah, seorang itu akan gagal karena kesalahannya sendiri. Saudara, perhatikan ayat 10 yang merah nih ya. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Orang tuh salah karena apa? Kegagalan sendiri. Gak usah nyalain orang lain. Karena mereka ingin berbuat jahat, terus kemudian niat jahatnya kebongkar. Ya orang gagal karena kesalahannya sendirilah. Saudara, satu hal yang penting sekali ini ya. Yang poin berikutnya gini ya. Saudara camkan ini baik-baik. Tidak ada kesuksesan di mata Tuhan bagi orang yang menghalalkan segala cara untuk sukses. Saya ulangi ya. Tidak ada kesuksesan di mata Tuhan bagi orang yang menghalalkan segala cara untuk sukses. Gak ada. Apa gunanya sukses di hadapan manusia jikalau di hadapan Tuhan Anda tidak sukses? Anda dianggap gagal. Ya. Karena apa? Karena cara-cara yang digunakan itu tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan.
Saudara, at the end of the day, Tuhan itu sebagai hakim atas hidupmu, bukan orang lain. Kalau bukan orang lain yang menjadi hakim atas hidupmu, untuk apa mati-matian mengejar pengakuan daripada orang lain daripada mengejar pengakuan dari Tuhan kita? Nasib orang percaya. Ayat 11. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Saudara, perhatikan baik-baik ini. Ini indah sekali nasib orang yang percaya. Kondisi orang yang percaya. Mereka itu, saudara baca ini ya. Mereka, orang yang percaya itu yang berlindung di dalam hadirat Tuhan. Bersorak-sorai selama-lamanya. Saudara, ada suatu kepuasan tersendiri ketika kita hidup di jalan yang benar. Karena kita tahu tindakan kita itu berkenan di hati Tuhan. Kepuasan ini yang membuat kita itu bersorak-sorai, bersuka cita. Karena Tuhan itu menyertai setiap langkah orang-orang yang bersandar kepadanya. Sebaliknya, jikalau tindakan kita itu melawan kehendak Tuhan, maka hati kita itu pasti berdebar-debar. Dikejar rasa tidak nyaman. Dan pastinya tidak ada damai sejahtera sama sekali. Sama sekali nggak ada damai sejahtera. Bahkan ketidaknyamanan itu, rasa bersalah itu akan menghantui kehidupanmu selama-lamanya. Sampai engkau mengaku engkau berdosa dan engkau bersalah di hadapan Tuhan. Saudara, perhatikan baik-baik ayat 11. Karena engkau menaungi mereka. Apa sebabnya orang-orang bersuka cita? Karena kita berada dalam naungan Tuhan. Karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Saudara, yang menyebabkan orang-orang ini bersukaria, bersuka cita, itu adalah bukan karena kondisi mereka lebih kaya, lebih luar biasa, pencapaiannya lebih tinggi, apa tidak. Mereka itu bersukaria karena apa? Karena mengasihi Tuhan. Karena berada dalam lindungan Tuhan. Karena mereka selama-lamanya tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Sekalipun mungkin di hadapan manusia mereka dianggap gagal, tidak berhasil, tidak ada apa-apanya, tidak memberikan kontribusi apapun, gitu. Tapi di hadapan Tuhan, mereka adalah orang yang setia, orang yang tulus ikhlas. Dan yang terlebih penting, mereka melakukannya dalam jalan Tuhan, bukan dengan jalan yang lain. Ayat 12. Janji Tuhan kepada orang benar. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ini yang saya jadikan judulnya. Ayat 12 ini luar biasa. Mazmur 5 ayat 12 ya. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Tenang, saudara-saudara sekalian. Orang benar itu yang berkati Tuhan, bukan orang lain. Engkau memagari dia, artinya menjaga. Tuhan sendiri yang menjaga. Dengan anugerah-Mu seperti perisai. Engkau memberkati orang benar. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ini adalah ayat penghiburan ya bagi orang benar. Janji Tuhan selalu ya dan amin. Mazmur 5 ayat 12 ini sungguh-sungguh memberikan penghiburan bagi orang benar. Sekali lagi saya baca. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Oke, firman Tuhan pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.